Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham ITMG ya, atau Indo Tambang Raya Megah Tbk, di mana saya sudah pernah membahas video ini per tanggal 1 Agustus 2023 ya, dan per tanggal hari ini 15 Mei 2024 harganya ada di 24.100. Seperti biasa nanti kita akan membahas ITMG ini dari 5 parameter. Pertama kita cek kinerja harga sahamnya secara fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikal ya. Kita akan review pola teknikal di video saya yang sebelumnya juga. Oke, ini listing di bursa sudah sejak tahun 2027 dengan IPO price-nya 14.000 dan harga saat ini itu floating profit 72% daripada harga IPO. Memang ini sudah lama, namun secara capital gain kalau teman-teman pegang sejak IPO ya memang tidak terlalu besar, tapi dari dividen mestinya sudah balik modal ya kalau pegang dari sejak IPO. Kemudian kalau kita cek kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir, ini untuk setahun terakhir memang sedang floating minus ya, setahun terakhir. 3 tahun ini masih floating profit, 5 tahun floating profit, 10 tahun juga masih floating minus, dan di tahun 2024 ini masih minus 6,04% ya. Ini tertingginya setahun terakhir pernah di 31.000, terendahnya di 22.000. Jadi ini lebih mendekati titik terendahnya ya. Jadi ini satu hari, satu minggu ini memang sedang berada di range terendahnya. Nah, ini profil company-nya, dia ada di Jakarta Selatan kantornya, kemudian dia sektornya adalah pertambangan batu bara ya. Ini strukturnya teman-teman ya, dia dimiliki oleh Banpu dan Publik ya, ITMG, dan dia punya ada 3. Yang pertama dari pertambangan, ini yang paling besar ya, dia ada beberapa anak usaha ya, IMM, nanti kita akan bahas di next slide ya. Ada TCM, BEK, JBG. Ya, kemudian ada energi services ya. Ini untuk apa? Perdagangan batu bara, coal trading, kemudian juga ada kontraktor ya, teman-teman ya. Kemudian untuk renewables and others, ini dia ada kayak pembangkit listrik tenaga surya, PLTS ya. Nah, ini ke depan, jadi perusahaan ini akan mendiversifikasi. Yang saat ini itu ada di pertambangan batu bara ya, kemudian jasa energinya dia saat ini ada di bisnis kontraktor, perdagangan batu bara, dan ada produk digital penambangan. Kemudian untuk terbarukannya ini masih PLTS ya, dan ini juga dipakai sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini ke depan dia akan masuk ke mineral strategik ya, tapi ini belum ya, masih dalam pengembangan. Kemudian ada pelabuhan, kemudian ada berbasis air PLTA. Jadi selain PLTS dia akan ke PLTA, ada gasifikasi batu bara bawah tanah ya, kemudian ada solusi berbasis alam ya. Ini untuk penggantian kerugian atau perdagangan karbon. Ya, jadi ini kira-kira makanya kalau kita lihat dividennya saat ini sudah tidak 100% lagi ya, karena sebagian dialokasikan untuk expand. Dan ini teman-temannya tadi udah disebutkan juga ya, anak-anak usahanya ada GPK, TCM, IMM, TIS, BEK, JBG ya, semuanya ada di Kalimantan. Di mana target di first quarter 2024 itu 4,6 metric ton ya. Kalau kita lihat di full year-nya itu 2023 16,9 juta metric ton ya. Kita lihat ya teman-teman ya, karena ini kan masih banyak sekali, bukan masih banyak sekali ya, mungkin 100% masih di batu bara ya, yang lainnya masih dalam tahap pengembangan. Kita lihat di kuartal 1 itu harga batu bara memang ada di bawah, namun kita lihat di kuartal 2 ini dia ada di sedikit naik ya, lebih tinggi daripada kuartal 1. Jadi dari sini aja kita bisa lihat bahwa nanti performance di kuartal 2 2024 itu mestinya lebih tinggi daripada kuartal 1. Dan ini forecastnya untuk sampai akhir quarter ini ada di 145 ya, jadi masih diprediksi naik lagi, dan nanti untuk 12 bulan ke depan itu akan diprediksi masih naik ke 154 ya. Jadi ini forward ya, dari Trading Economics ya. Diprediksi harga batubara masih akan merangkak naik meskipun tidak setinggi yang sebelumnya ya.
Oke, itu pembahasan sedikit tentang batu bara. Kita lihat ya untuk laporan keuangan ITMG di kuartal 1 2024. Penjualannya masih dia batu bara aja ya. Di pihak ketiga ada 454, pihak berrelasi 33, jadi masih banyak ke pihak ketiganya. Dan pihak ketiganya ini yang di atas 10% ada Marubeni Corporation, ada Shenhua Hong Kong International Trading Limited ya. Kita lihat area penjualannya, dia ekspornya lebih banyak dominan yaitu ke Cina, kemudian ke Jepang, kemudian ke Thailand, Filipina ya. Jadi ini ada ke Eropa juga, tapi ini di kuartal 1 Eropa tidak ada pengiriman ya, tidak ada penjualan ke Eropa. Kemudian kalau kita cek secara kinerja jangka panjangnya ya sejak 2008 ini overall ya naik ya. Overall naik teman-teman, puncaknya dari 2022. Kita lihat secara laba bersihnya juga ini annualize ya. Jadi annualize-nya ini diprediksi akan turun secara ya memang karena harga batu bara diturun ya. Secara labanya juga ini masih diprediksi turun ya, bahkan lebih rendah dibandingkan 2021. Ini kira-kira estimasinya sama dengan 2018 ya. Dari sisi revenue maupun laba ini annualize-nya mirip dengan 2018. Kita cek ya untuk struktur pendapatannya di kuartal pertama 2024 ini ya sebenarnya ini normal ya, kembali ke normal ya. Di sini kan 2018 ini naik ya, kemudian dia turun ya di 2020, kemudian dia loncat ya, kemudian ini kayak normalisasi aja di area sini. Jadi ini kembali ke normal saja untuk struktur pendapatannya ya. Ini kalau kita konversi ya tadi laporan keuangannya dalam bentuk US dollar, ini konversi ke rupiah ya, kira-kira ini turun 24,4% dari 10,2 triliun jadi 7,7 triliun ya, dibandingkan dengan kuartal 1 2023 ya. Laba kotornya pun menurun cukup tajam ya, 52,6%. Kemudian laba bersihnya juga turunnya cukup tajam ya, hanya 974 miliar ya, yang dimana di kuartal 1 2023 itu 2,7 triliun sudah ya. Kemudian secara valuasi kalau kita cek saat video ini dibuat itu ada di PBW 1 ya, rata-ratanya diperdagangkan di 1,29 ya, karena ini memang masih tinggi ya, average-nya 1,29. Masih di bawah rata-rata teman-teman ya. Kemudian secara pernya ini juga masih di bawah rata-rata ya. Sekarang pernya 7. Ini pernah rendah sekali ya pas 2021, 2022, 2023 ya. Ini sudah kembali normal ya. Sebelum Covid ya. Covid kan anomali ini. Dan habis ke atas ya turun ke bawah sekali. Kemudian ini normalisasi ya di sini teman-teman ya. Untuk earning yield-nya ini juga terjadi normalisasi ya, ada di garis merah ini, di mana ini ya 2017, 2018, 2019 di sini ya. Rata-ratanya di sini, ini ada anomali di sini ya, di mana kinerjanya naik sangat signifikan 2021, 22 dan 23. Berapa harga wajarnya? Pada saat video ini dibuat ya tadi earning yield-nya ada di 14,4%. Jadi ini sedang ada di harga wajarnya ya. Harga wajarnya ada di PBV 0,96 sampai 1,44 atau harganya di 23.000 sampai 34.000 ya. Jadi harga saat ini ya masih berada di range harga wajarnya yang terendah ya. Dari 28 analis yang merating ITMG itu 21 hold ya. Buy-nya 4, sell-nya ada 3 ya. Rata-rata harganya di 26.000 ya. Jadi enggak selisih jauh dari harga saat ini ya. Kemudian kalau kita cek secara dividen, ini rutin bagi dividen ya, rutin bagi dividen dengan yieldnya ya sudah pasti ini sudah balik modal ya kalau teman-teman pegang sejak IPO ya, yieldnya besar-besar teman-teman ya. Kemudian untuk dividen tahun 2025 ya, ini kan turunnya cukup dalam ya, karena mau ekspansi kemungkinan dia tidak memberikan 100% ya, jadi mungkin 60%-an. Jadi saya prediksi dia akan bagian 2078 dengan harga saat ini masih masih di yield 8,6% ya dengan harga saat ini ya. Dan ini cashnya memang luar biasa tebal ya, semestinya ya
mampu membagikan dividen 100%, tapi ya tadi karena memang ada mau diversifikasi butuh dana ya daripada hutang mending dividennya dikurangi. Nah, kalau kita lihat ya dari sini quick ratio, current ratio mestinya sangat bagus karena di cashnya sangat besar. Hutangnya juga hampir nol ya, hampir tidak ada. Hanya formalitas saja sepertinya hutangnya itu. Kemudian untuk seasonality kita lihat ada potensi naik itu di atas 60%. Ya mestinya di bulan Mei ini ya teman-teman ya. Ini Mei ini sebenarnya potensi naik ya. Daunnya harusnya 3 ya, 70% di Mei dan di Juli nih ya. Juli yang cukup menarik ya. Mei dan Juni ya. Namun ini Mei sudah negatif teman-teman ya. Mei sudah negatif karena memang ini kan cyclical ya. Batubara lagi tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini di Juli juga naik ya. Jadi ini Mei dan Juli ya. Tapi di bulan ini sudah setengah jalan, setengah bulan ini masih negatif. Untuk struktur saham tadi sudah disebutkan di awal ya. Ini ada komisaris dan direksi juga. Total sahamnya masih belum berubah dari sejak IPO ya, 1,1 miliar. Peran investor asing di saham ini ya ngepas ya, tapi kalau kita lihat di tahun 2024 ini tidak terlalu aktif seperti sebelum-sebelumnya ya. Nah, kita lihat 2022 pembeli, 2023 jual lumayan banyak, 2024 masih jual investor asing, dan kita lihat 3 hari terakhir ini sampai hari ini masih jualan ya. Dan ini mengendalikan harga sahamnya ya, karena korelasinya 3 ya. Untuk kepemilikan retailnya sendiri sejak April ke April ini bertambah cukup signifikan ya, bertambah 13.500 dan jumlah lembar sahamnya pun setahun terakhir meningkat juga, jadi memang sedang ada penambahan cukup masif ya. Namun kalau kita lihat average-nya justru malah turun, jadi yang masuk ini memang yang kecil-kecil ya, dimana rata-ratanya April tahun lalu itu per orang investornya di harga saat ini ya, kalau dipakai harga yang lalu kan jadi bias. Jadi saya menggunakan harga saat ini tuh kira-kira 96 juta lah ya per orangnya, per investornya. Nah, yang masuk ini 13.000 ini per orangnya hanya 24 juta, jadi mengurangi rata-rata ya. Dan untuk Maret ke April ini jumlahnya bertambah tapi jumlah lembar sahamnya turun ya. Jadi ada yang exit ya, ada yang exit, ada yang masuk. Nah, yang masuk ini lebih kecil, lebih sedikit teman-teman ya. Kalau kita lihat juga di setahun terakhir memang kan yang masuk kecil-kecil ya, yang exit ini yang besar-besar. Ya. Kemudian kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya, kita lihat di sini terlihat sekali distribusi ya, pas ya karena April ke April ya. Pas ini pas dividen soalnya ya. Jadi langsung turun, naik turun lagi. Tapi kalau kita lihat di Bandar Detektor ini terlihat netral. Kalau kita lihat di broker summary ya, ini sedang distribusi tapi tidak terlalu dominan juga sih ya. Bisa dibilang ini netral, namun kita lihat ya dominasi brokernya adalah XL dan XC di top 1-nya. Ya. Nah, kita lihat lebih detail ya, apakah distribusi atau akumulasi. Dan kalau kita lihat ya, dari 1,1 miliar lembar saham yang floating kan 34,9%, itu dominasinya itu ada di yang pertama adalah lokal ID atau investor retail lokal. Yang kedua paling besar adalah di reksadana asing. Ya, jadi TMG ini cukup unik juga ya. Kemudian yang ketiga ini adalah foreign others ya, ada dana pensiun juga. Jadi ini dikuasai oleh lokal ID ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat setahun terakhir lokal ID sedang melakukan pembelian yang cukup signifikan. Tadi kita sudah sebutkan juga di kepemilikan retail ya. Nah, ini dibandingkan dengan yang lainnya memang lokal ID ini paling banyak membeli. Barangnya dapatnya dari big money yang jual barang, yaitu dana pensiun asing ya, institusi keuangan asing, kemudian sekuritas asing, foreign others ya, kemudian reksadana lokal juga buang barang ditampung oleh investor retail lokal, insurans lokal juga buang barang ya. Jadi setahun terakhir boleh dibilang ini distribusi ya, meskipun ya sebenarnya lokal ID inilah pemilik terbanyak, tapi karena memang dia tidak satu, karena jumlahnya banyak ya, jadi tidak bisa satu tujuan atau satu arah ya, sehingga sulit untuk mengendalikan harga sahamnya ya. Jadi ini saya tetap simpulkan sedang terjadi distribusi ya, meskipun lokal ID ini sudah paling banyak ya, karena kan ini
saham yang rutin bagi dividen ya. Jadi mungkin holdernya setia teman-teman ya. Holder lokal ID-nya ini setia. Kemudian kalau kita lihat di Maret ke April ya, ini sebenarnya good news di mana Lokality sudah mulai buang barangnya. Ya, artinya kalau Lokality buang barang ya berarti yang lainnya beli ya. Kita lihat ya, yang buang Lokality, yang beli siapa? Ini Local Insurance yang tadinya buang setahun terakhir, di bulan terakhir sudah membeli. Reksadana lokal yang tadinya buang jadi beli balik. Reksadana asing yang tadinya buang beli balik ya. Cuman ini masih ada yang besar masih buang, yaitu foreign IB ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ini sudah cukup menarik karena Lokality sudah mulai ada yang, nah saya nggak ngerti apakah taking profit atau cut loss ya, karena kan saya nggak ngerti dia belinya waktu di pucuk atas atau waktu di bawah ya. Tapi yang jelas sudah ada yang cut loss atau take profit ya Lokality ya. Artinya ada big money besar yang membeli. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen memiliki data seperti ini, saya ada video penawaran di deskripsi ya, teman-teman bisa cek videonya. Oke, untuk pola saham untuk monthly date-nya sendiri kita lihat di sini masih naik ya. Ini masih small accumulation. Dari sini juga sebenarnya terlihat small accumulation ya, tapi memang ini XL dan XC masih di sebelah kiri ya teman-teman ya, masih di sebelah kiri, jadi masih ada yang membeli ya. Tadi kita lihat di bulan April ya, ini waktu turun ini teman-teman ya, tadi investor retail lokal jualan kan. Nah, ini kan Maret ke April ya, berarti bulan April. Kita lihat ya, dari Maret dari bulan April ya, ini April. Nah, dividen ini investor retail lokal justru malah jualan di sini ya. Ditampung oleh ya tadi ya, kita sudah dibahas. Nah, di sini dia mulai beli lagi nih, ada yang beli lagi investor retail lokal. Oke, ini kita akan masuk ke review teknikalnya yang di video saya sebelumnya pertanggal 1 Agustus 2023, di mana waktu itu harganya masih 29.200 ya. Saya prediksi harganya akan naik ke 30.500, kemudian dia akan turun ke 22.500, naik lagi dan turun ke 19.250. Nah, kita lihat ya, naik ke 30.500, turun ke 22.500, tapi ini nggak sampai ya, nggak sampai 22.500 teman-teman ya. Nah, di sini kan 22.500 naik lagi ya. Tapi ini turunnya nggak sampai 22.500, naik lagi dan dia sempat sideways ya. Jadi gerakannya tidak semulus analisa saya. Ini di sini sideways, kemudian dia baru melanjutkan penurunan lagi. Ya, dan kira-kira apakah ke depan sahamnya akan naik atau turun lagi? Kalau tadi kita lihat ya, berdasarkan secara fundamental harga batubara memang sudah turun tapi mau naik lagi. Tapi kalau kita lihat dari bandarmologinya tadi, nampaknya investor retail lokal masih membeli dan masih ada distribusi dari uang besar lainnya ya. Memang tadi kita lihat di April investor retail lokal sudah yang cut loss ya, tapi kan harus menunggu sih sebenarnya. Kalau seperti ini ya, saya sendiri menunggu di awal Juni melihat data lagi ya. Tapi kalau berdasarkan data biasanya kan berkelanjutan ya, karena Lokality masih membeli ya, kemungkinan masih akan melanjutkan penurunan ya, karena kan ekspektasinya pasti akan turun. Kenapa? Karena harga batubara atau kinerjanya tadi meskipun nanti kuartal 2 diprediksi naik, tapi masih jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya masih tetap melanjutkan, ini kemungkinan akan turun ke 19.250 ya. Nah, jadi masih akan tetap turun ke 19.250 ya, biasa ada pantulan seperti ini dulu. Ya, ini likuiditasnya cukup oke. Dan terakhir kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya sedang turun ya, karena memang harga batubara lagi turun, valuasinya sudah wajar. Ini rutin bagi dividen, sorry teman-teman ya, rutin bagi dividen dengan forecastnya di 2025 ada 8,6%, berpotensi naik di atas 60%. Nanti ada di 2 bulan ya, Mei dan Juli, bulan ini dan Juli. Saya tadi kelewat ya yang Mei ya. Kemudian untuk bandarmologi, saya simpulkannya April ke April sedang terjadi distribusi, dan Mei ini saya juga menyimpulkan sedang ada distribusi ya, karena ada 2 broker mayoritas retail yang masih ada di posisi kiri, bukan di kanan.
Untuk teknikalnya ini sedang ranging di 22.500 sampai 30.500, tapi tadi prediksi saya dia akan breakdown dari range 22.500 menuju ke 19.250, di mana 19.250 ini adalah harga penutupan di tahun 2018 ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kinerja tahun ini tuh mirip-mirip dengan kinerja 2018 ya, dan di 2018 tutup harganya sekitar di 19.250-an. Terakhir, disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham ITMG ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi dari analisanya yang teman-teman sudah lakukan. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham ITMG ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.